Aku bangun jam 1, aku langsung isi air. Terus anakku belum tidur. Ini rambutku aku kuncir kayak gitu. Kalau aku kelabang aku nggak bisa kayak gitu. Ibu aku mesti. Kalau cuman ini aku ambil sedikit dari atas, ambil sedikit dari tengah, ambil sedikit dari pakai 3 karat kayak gitu aku bisa. Dulu aku kayak gini. Adikku sebenarnya yang lebih bagus loh rambutnya, lebih ke apa, lebih subur kayaknya ininya. Kan aku dulu kan sakit-sakitan sih, dari kata ibu aku kepala aku yang sakit kayak gitu. Jadi aku nggak, adikku kan soalnya mungkin terikat ya, kayak teman-temanku juga tak suruh-suruh kayak gitu, mungkin wartawan ya, wartawan, namanya tuh kreator mungkin ya, di kantornya ada sendiri, mungkin masuk di departemen Kominfo. Katanya adikku, ono kok mbak departemen Kominfo. Oh ya wis, kalau aku pribadi sifatnya kayak gitu, aku pengen jalanin frugal living. Bayangin aja ya, ini kok katanya adik aku, kok murah banget nasi kerawu di pinggir jalan dekatnya Sidoarjo itu 15.000 loh. Ya Indonesia dodolan Pak Jokowi. Kok bisa sih? Iya kan, sapi ini kan kayak gitu. Sapinya itu kan dulu kan kayaknya Pak Gibran kayak gitu, punya usaha sapi kayak gitu ya, kayak Pak Jokowi ya. Terus adikku udah banyak ngomong sih sebenarnya, tapi kalau ngomong kayaknya aku nggak tahu, aku disuruh berhenti atau disuruh terus apa, youtuber ini, youtuber sampai nenek-nenek mesti aku kalau mengeluh kayak gitu, nenek-nenek udah mau nadi nenek-nenek. Youtuberan gak apa-apa lah, bisa awet muda loh. Aku jadi musisi kan nggak mungkin jadi penyanyi apalagi kayak gitu. Aku ngikutinnya ya mulai dari tahun 2010 itu ya, habis sekolah kayak gitu. Aku ini mau jalan living, glow apa, frugal living kayak gitu, murah kok. Kalau aku pernah beli itu Bali Bali tongkol sama telur itu 6 ribuan loh, nasi kucing namanya. Tapi ya aku murah, tapi kayak gitu harus keluar 3 kali aku kalau mau grab kayak gitu kan. Mahal ya, tambah mahal, tambah ongkir kayak gitu. Jadinya aku campur-campur aja kayak gitu. Aku kayak frozen, aku udah bilang yang memasak frozen sama beli itu aku atur ya. Berapa ya kemarin, 50 30 20 ya, apa 40, ya 50 30 20 kayaknya. 50 masak, 30 aku frozen, 20 aku beli, apa kebalik aku lupa. 50% aku pokoknya masak. Kalau ingin nabung gitu loh ya, masak aku sekalian banyak kayak gitu. Taruh kulkas frozen kayak gitu. Terus kayaknya frozen ya 30%, 20%-nya aku beli, karena aku kalau beli itu aku kan alhamdulillah aku masih nganter-nganter anakku kayak gitu. Tapi kalau udah tua mungkin aku minta anak aku yang beli terus kayak gitu. Soalnya Hikmal itu kan apa ya, jalanku paling ya kayak gitu. Siomay udah nggak, agak jauh di situ, nggak ada di pinggir jalan itu. Terus nggak apa-apa, aku nggak apa-apa gado-gado kayak gitu. Bakso, soto aja aku udah bisa masak sendiri kayak gitu ya, ada bumbu kayak gitu tuh. Terus itu kan untuk orang kerja-kerja itu ya, mungkin masih rawu. Terus ya kayak gitu bisa diprediksi. Aku kayak gitu loh, nggak bisa. Aku pingin jalanin tapi aku nggak bisa kayaknya. Kan frugal living kayak gitu yang tetap humanis itu sebenarnya bisa aja sih aku, tapi kayak aku suasananya kayak gini. Aku pingin menjalani frugal living tapi tetap humanis. Kenapa kayak gitu? Karena itu kecenderungannya lebih ke, kalau egois lah, sekarang aku egois kayak gitu. Global living, global apa, frugal living tetap humanis itu ya, apa ya, kita udah tahu di mana kita pulang, kita udah tahu di mana kita dilahirkan kayak gitu. Ada call center di mana-mana kayak gitu. Kalau ada kemarin kan
kecenderungannya banyak yang frugal living itu kalau nggak humanis itu bisa depresi kayak gitu. Kalau nggak ada uangnya bisa nabung tak, bisa murah tak. Habis itu bisa murah tak. 8.000 aja aku masih belum tentu cukup ya kalau masih kayak gitu. Tapi mungkin frugal living itu belum ada cicilan rumah kayak gitu mungkin ya, aku nggak tahu. Sebenarnya aku sama sih, kalau dulu kan aku bedanya jauh sama adik aku tuh tahun 74 ke 78, berapa tahun, 3 tahun ya, ya jauh ya aku. Jadi kan dia masuk di masih SD, aku sudah SMP, aku masuk karantina. Terus aku pingin jalani frugal living yang humanis kayak gitu. Call center melahirkan semuanya itu kayaknya nggak mungkin lah kalau aku cukup bisa nabung. Aku pingin jalani terus aku buat per hari kayak gitu, habisnya berapa aku. Tapi kalau lihat aja loh 8.000 ya, 8.000 kali 4, 32.000, 32.000, 32.000, 32.000, 100.000 setiap hari. Anggap aja segitu, 100.000, 100.000 kalau misalkan 30 hari itu berapa itu coba, anggap berapa, 100 kali 3 juta ya. 3 juta itu sebenarnya sih enggak 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 terlalu banyak memang. Tapi aku harus keluarnya itu loh, keluarnya Grab kayak gitu, itu mahal ongkirnya juga. Aku ya kayak gitu, aku pingin jalanin kayak gitu. Tetap humanis, frugal living tetap humanis. Ini aku bisa loh. Tapi kalau kelabang jangan. Nah, ini ada karetnya 3, gimana aku liatinnya? Karetnya 3 kayak gini loh. Kalau kayak gini karetnya 3 kayak gini, aku udah beli karet-karet kayak gitu. Tapi dulu, sekarang udah enggak. Sekarang udah aku pakai karet karet biasa. Aku simpen, aku udah beli kalau aku pingin main-main sama rambut aku kayak gitu. Tapi udah nggak ada di mana. Karena kan aku nggak ada anak cewek ya kayak gitu. Kalau baju aku bilang adik aku nggak bisa pilih baju. Aku kan pernah belikan dia masih bayi itu. Tapi aku kalau seleranya tuh sekarang tuh ABG semua tuh kayak anak kuliahan. Tapi nih aku hem sama aja kayak anakku sih sebenarnya. Tapi nggak usah mikirin anak aku lah wes. Anak sampai dijilbabin enggak juga, enggak gitu. Enggak, aku dulu adikku yang tak jilbabin kan, pingin adik cewek. Ya udah, aku juga sama-sama pingin adik cewek sih, tapi dapatnya cowok ya nggak apa-apa. Tapi anaknya udah cowok-cowok semua, udah terobati kayak gitu. Anaknya juga udah cowok, cewek kayak gitu. Sekarang aku mau ke atas dulu ya, nanti Pak suami marah kalau aku nggak tidur lagi kayak gitu. Aku disuruh tidur terus, nggak tahu ya, lumayan sih. Tapi tetap aja ada yang ini kayak gini nih, glukoma kayak gitu tuh harus banyak minum sebenarnya. Aku nggak tahu kenapa ya kok bisa glukoma. Adikku nih aku udah nasehatin kok, udah ibu nasehatin aku, udah yang penting udah dijaga Allah kayak gitu ya. Frugal living itu kayaknya gajinya berapa udah nggak nyicil apa-apa, kayaknya nggak nyicil sama sekali. Habis itu nabung kayak gitu, bisa nabung. Kalau udah ada cicilan stop frugal living, nggak akan cukup. Kalau aku memang ada peraturannya sih, cicilan itu harus 30% kayak gitu dari. Tapi kadang kita kan biaya anak kayak gitu-gitu udah 30% itu mentok kayak gitu loh. Aku ya udah ya, aku mau tidur lagi, udah mau penuh ini suamiku tak ajak tahajud. Tapi kan kalau Pak suami tahajud, aku mau sholat wajib kayak gitu. Soalnya sekarang waktunya juga apa
aku lagi dapet kayak gitu, aku nggak bisa sholat, itu bisa libur, aku sholatnya bisa libur kayak gitu ya. Kalau sudah bersih banget baru bisa sholat lagi kayak gitu. Aduh, udah banyak ini bagaimana menjalani frugal living tetap humanis kayak gitu. Tapi kayaknya kalau aku jadikan itu jadikan topik, aku nggak, bukan wewenang aku ya, aku belum pernah mengalami itu. Soalnya aku full kayak gitu nggak ya, tapi udah termasuk kayaknya dulu ya, udah pernah aku pertama kali aku menikah itu aku lebih 50%-nya itu aku beli, 30%-nya aku nggak belum frozen, belum banyak, 20%-nya aku masak kayak gitu. Aku mau bahas apa lagi ya, udah rambut kayak gitu aku bisa aja sih belajar, tapi buat apa, cuma aku udah tua kayak gitu mau jadi apa kayak gitu. Kalau aku masih muda lulusan SMA gitu ya, di salon, kerja di salon kayak gitu, harus les kayak gitu aja, harus les loh. Walah, kebanyakan ini jadinya. Aku nunggu airnya penuh, anakku belum tidur. Ya kayak gitu aja ya, cukup apa anda frugal living kayak gitu. 3 juta itu sebenarnya aku cuman lebih, ibu aku bilang harus bisa nabung banyak kayak itu supaya bisa mewarisi harta, ijazah kayak gitu, terus ijazah, terus terhindar dari hutang kayak gitu, terus bisa mewarisi anak cucu kayak gitu ya, nggak hanya warisan kayak gitu. Nasihat juga warisan sih buat aku, tuh namanya agama itu juga nasihat kan. Makanya aku nggak pernah aku intimidasi agama apapun kayak gitu, daripada nggak punya agama. Itu namanya masih apa ya, zaman dulu gitu. Karena aku juga punya agama Islam kayak gitu, kalau aku masih belajar gitu ya harus diniatkan kayak gitu. Niat aja Allah itu menijabahi kayak gitu. Aku aja masih kayak gini ya, pingin kayak gitu, kayak waktunya kayak gini, pingin sholat, aku pingin sholat di dunia itu, pingin sholat aja, pingin sholat kan, niatnya ya, niatnya di sama Allah itu. Kalau aku itu kayak gini kadang aku sering lupa kalau sholat itu. Aku nggak bohong loh. Aku udah niatin habis ini aku sholat ya. Aku habis ini sholat pada diri aku sendiri. Aku langsung cepet-cepet ngomong anakku di depan bawa kereta bayi kayak gitu sambil nunggu pak suami kayak gitu. Aku lupa, ya ampun aku lupa. Padahal aku udah niat mandi. Habis itu ya kayak gitu loh. Aku sampai jengkel kayak gitu. Terus aku ya udahlah, Allah Maha tahu, yang penting aku punya niat mau memperbaiki sholat aku. Mungkin aku nggak katanya Pak Suami ya nggak, kalau sudah tua apa kamu eh, ya taubat kayak gitu, terus habis itu istighfar kayak gitu. Terus aku ya udahlah, aku kalau sudah tua banget apa ya aku bisa bisa nggak bolong-bolong kayak gitu, bisa khusyuk kayak gitu ya. Kalau misalkan udah Allah ngasih ijabah, kayak ngasih hidayah, kamu pasti dikasih sholat yang khusyuk, nggak hanya gerakan kayak gitu. Allah akan memanggilmu dalam keadaan husnul khotimah kayak gitu, di rumah aja kayak gitu. Terus ya kayak gitu. Tapi ibuku nggak terlalu apa, nggak terlalu, waktu ibuku sakit ibu nggak sholat, enggak, sambil duduk nggak usah, loh, aku diem aja kayak gitu. Ibu aku kan Islamnya Nahdlatul Ulama, bukan Islam umum lah, dari tradisi kayak gitu, Islam tradisi. Tapi sekarang udah ada NU, udah Muhammadiyah kayak gitu ya. Terus habis itu ibuku kan masih suka selamatan kayak gitu. Terus berarti aku cuman berarti ibu NU ya kalau kayak gitu.
nggak tahu, pokoknya ibu itu ya Islam, ya sholat, ya puasa. Ibu juga nggak tahu ya naik haji kayak gitu. Ibu dulu nggak tahu itu organisasi ya Bu ya, NU sama Muhammadiyah itu. Nggak tahu PDI ada kok, PDI ada, P3 ada, PKB terus ada, itu nggak tahu aku. Nggak, organisasi yang kayak gitu kayaknya P3 tuh NU ya Bu ya, PKB itu Muhammadiyah ya. Ibuku waktu itu nggak terlalu banyak aku ajak diskusi sih kayak gitu, ikut partai itu kayak gitu. Ibuku terus udahlah, nggak usah dipikirin, kamu kamu yang penting belajar aja. Aku ndak usah, ndak boleh ikut organisasi sejak kuliah itu ya. Aku sudah berpikir aku nggak ngoyo-ngoyo banget, tapi kalau aku udah takutnya absen tuh kan. Aku kan ikut UKKI, unit kegiatan kerohanian Islam yaitu. Jadi kalau pingin jadi menteri agama nggak usah maksa jadi agama Islam lah kalau kayak aku ya kak. Nggak gitu kok, ikut temanmu paling. Kalau jadi ya nggak usah masa jadi menteri agama Islam lah, bukan ada masing-masing agamanya. Kalau memang dipikir masih belum banyak kayak itu, guyon lo ya, guyon lo kan, ini masih dalam taraf ya. Semoga nggak salah pilih, reshuffle itu dikurangi semini mungkin, kayak kan gitu mempengaruhi kondisi keluarga di rumah kayak gitu loh ya. Aduh, kinerjanya diomong-omongin nggak baik kayak gitu. Aduh, gimana ya kayak gitu loh. Jadinya bukan aku kayak opo iki keluargane kayak ngene iki rasane. Nggak tahu ya kalau itu apa ya namanya, wartawan ya yang bikin itu untuk selektif. Bener-bener aku bosen Pak kerjaan kayak gini. Atau atau nggak mampu kayak gitu, atau gimana, atau dari orangnya sendiri udah rundingan sama keluarga, aku nggak mampu baru mundur kayak gitu. Mungkin aku nggak tahu. Aku mau bicara Vulgar Living, judulnya apa ya paling cocok. Kayaknya ini aku masih terus optimis dengan hidup aku bisa menjadikan anakku hidup lebih baik tanpa hutang kayak gitu aja. Bagaimana aku mempersiapkan anakku tanpa hutang, insya Allah aku bisa kayak gitu. Wes, aduh 1771 ini nggak mungkin. Soalnya kalau nggak gitu aku banyak yang aku harapkan sih dari hidup ini kayak gitu. Mas, aku di akhirat sih sebenarnya pingin di akhirat aku kayak di surga di akhirat, cuma kurang lengkap sholatku tuh suka lupa kayak gitu. Kenapa orang gila itu nggak boleh sholat karena gitu. Mungkin kayak tapi kamu jangan pura-pura gila loh, gila beneran. Ya enggak lah, aku masih waras kayak gitu loh. Aku masih mikirin anak aku. Ibu aku tuh kayak gitu, kamu harus fokus ke anak kamu. Apa? Iya, sebentar lagi itu airnya penuh, ayo matikan. Aku ya baru bangun loh. Mama tidur jam berapa toh? Hah? Mama tidur jam berapa? Jam 7 Jam 7 habis sampai isya. jam Dewi sih dikit aku loh udah tidurnya. bentar sih. Nanti gak sakit ya apa? Iya sih. Terus matiin aja Aku lah. mau berhenti di Udah mana? matiin aja. Ya wis.